Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelajaran. Awan gelap bergulung di langit. Kapal perang yang sangat besar itu perlahan-lahan berhenti di atas pegunungan yang tak berujung ini, menarik banyak tatapan mata. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli di dalam pegunungan. Cukup banyak orang yang tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi markas besar klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai jumlah yang menakutkan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu. Silakan lanjutkan. Cukup banyak orang yang menanggapi dengan sopan setelah mendengar suara tua itu bergema di seluruh kapal perang. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju sekelompok bangunan di tengah pegunungan. Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiao Yan berdiri di depan kapal tapi dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada gunung di kejauhan. Tian Huo Zunzhe dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit muncul di matanya. Setelah lama menatap, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia tampil seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia melangkah di atas awan dan menuju ke depan banyak mata. Akhirnya, dia digantung di luar kapal perang. Mata semua orang di kapal perang itu terlempar ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba wanita berpakaian hijau ini. Kejutan muncul di mata mereka. Wanita ini mengenakan gaun hijau pucat. Rambut hitam panjangnya diikat secara acak saat menyebar di pinggangnya yang sempit. Itu membentang sampai ke pantatnya. Rambutnya akan terbawa angin sepo-sepo saat tertiup, muncul dari dunia ini, terlebih lagi, wajahnya yang cantik menyebabkan dunia ini berputar. Matanya yang memikat dipenuhi dengan perasaan yang sangat halus, mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan untuk membuang muka. Setelah menggulingkan kota, kecantikannya akan meruntuhkan sebuah negara. Sangat cantik. Keindahan yang tak tertandingi itu benar-benar bisa membawa bencana bagi negara dan kotanya. Menghadapi wanita seperti itu yang sepertinya terlahir dari aura spiritual dunia, seorang pria sempurna akan merasa malu di depannya. Seolah-olah orang seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Senyuman lembut perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan saat dia mempelajari wajahnya dengan keakraban yang mendalam. Xiayan Yehi. Wanita berpakaian hijau itu mengungkapkan senyuman di depan banyak mata. Sosok cantiknya muncul dan muncul di kapal perang. Setelah itu, suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. Bentuk alamat yang akrab itu seperti palu berat yang menyerang dengan kejam bagian terlembut di dalam hati Xiao Yan. Dia merasakan dorongan untuk memeluk orang ini dengan keras di depannya. Gadis kecil, kamu menjadi lebih dan lebih cantik, oh Xiao Yan dengan paksa menahan dorongan itu. Dia tertawa pelan, mengulurkan tangannya, dan mengusap kepala Sun Er di depan tatapan tertegun para prajurit dari Black Submerged Army. Gu Zhen memandang wanita itu, yang telah mengungkapkan senyuman indah. Namun, dia hanya tersenyum pahit. Dia sadar bahwa senyuman semacam ini adalah sesuatu yang berkembang karena orang ini. Tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, dewi wanita yang acuh tak acuh Sun Er benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda ini. Bocah kecil ini benar-benar terpikat pada dewi perempuan dari klan Gu. Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu, namun, anak kecil ini benar-benar terlalu hebat. Pemuda berwajah lembut dari klan Yan menyaksikan adegan ini dari sudut kapal perang. Wajahnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman. Ini tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao dari dulu. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghentikan pandangannya pada Sun Er sebelum berbicara dengan lembut. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan. Mampu berjalan ke tahap ini, di mana bahkan kita harus melihatnya dengan serius, dari klan garis keturunan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai orang biasa, bukan tidak mungkin klan Xiao menjadi makmur karena dia. Huo Xuan tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh. Beberapa orang di samping tanpa sadar mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar pujian tinggi Huo Xuan dari Xiao Yan.
Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jelas, mereka tidak terlalu mempercayai kata-katanya. Siayan Yehi, bisakah kamu menemani Kek Sun E yolam? Sun Er mengenang sebentar tentang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menarik napas. Dia sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini bertindak tanpa rasa takut, Xiao Yan secara alami tidak akan bertindak pengecut. Hehe, karena ini masalahnya, izinkan aku untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Sebuah kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melirik pegunungan terus-menerus yang tampak meresap dengan aura kuno. Dia tertawa keras, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar Sun Er. Bang! Namun, persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah diam pada saat ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin dengan kejam memberinya pelajaran. Bang! Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Gelombang api yang menakutkan menyebar dengan gemuruh dengan Xiao Yan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang tersebut mengungkapkan ekspresi terkejut. Sungguh api surgawi yang kuat. Wanita berpakaian merah bernama Huo Zi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam ke sosok di dalam gelombang api. Di saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Api berkobar dan menyebar. Ruang diam di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan digantung tinggi di langit. Matanya terkunci pada titik-titik tertentu di pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat. Namun, itu benar-benar mimpi yang konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang ada di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hao! Seruan terkejut terwujud dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan memecah ruang padat mereka dengan cara yang begitu mudah. Sanggolansang. Sesepuh, apakah Anda tidak tahu apa etiket? Menyerang saat Anda bertemu tamu dari klan Gu. Apa kau mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Tubuh cantik Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya yang cerah tampak sedingin es saat dia memandangi pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bergema. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kami bertemu salah satunya, kami akhirnya menjadi bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Sosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dingin, tegas, dan kuno. Matanya mengandung tidak ramah saat dia memelototi Xiao Yan. Siayan Yehi, bisakah kamu menemani Kek Sun E yolam? Sun Er mengenang sebentar tentang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menarik napas. Dia sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini bertindak tanpa rasa takut, Xiao Yan secara alami tidak akan bertindak pengecut. Hehe, karena ini masalahnya, izinkan aku untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Sebuah kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melirik pegunungan terus-menerus yang tampak meresap dengan aura kuno. Dia tertawa keras, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar Sun Er. Bang! Namun, persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah diam pada saat ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin dengan kejam memberinya pelajaran. Bang! Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu.
Gelombang api yang menakutkan menyebar dengan gemuruh dengan Xiao Yan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang tersebut mengungkapkan ekspresi terkejut. Sungguh api surgawi yang kuat. Wanita berpakaian merah bernama Huo Zi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam ke sosok di dalam gelombang api. Di saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Api berkobar dan menyebar. Ruang diam di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan digantung tinggi di langit. Matanya terkunci pada titik-titik tertentu di pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat. Namun, itu benar-benar mimpi yang konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang ada di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hao! Seruan terkejut terwujud dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan memecah ruang padat mereka dengan cara yang begitu mudah. Sanggolansang. Sesepuh, apakah Anda tidak tahu apa etiket? Menyerang saat Anda bertemu tamu dari klan Gu. Apa kau mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Tubuh cantik Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya yang cerah tampak sedingin es saat dia memandangi pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bergema. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kami bertemu salah satunya, kami akhirnya menjadi bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Sosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dingin, tegas, dan kuno. Matanya mengandung tidak ramah saat dia memelototi Xiao Yan. Xiao Yan menatap pria tua berjubah abu-abu yang muncul. Jelas, dia adalah salah satu dari mereka yang telah menyerangnya sebelumnya. Douzun bintang 8, ya? Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Fluktuasi melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Tampaknya ada cukup banyak orang di klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Elder Gu Qian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kita menerima tamu. Tindakan Anda ini agak berlebihan. Tinggalkan, Anda tidak akan melakukannya lagi. Suara samar perlahan menyebar dari dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Time and Journey. Gu Qian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam pegunungan saat dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia membungkuk ke Sun Er dan melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Xiao Yan Gege, kamu baik-baik saja? Sun Er memperhatikan Gu Qian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan Gege, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal? Sun Er menghela nafas. Dia tidak menyangka orang tua yang bertele-tele ini tidak bisa mengendalikan diri. Mereka telah berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan saat dia tiba di klan Gu. Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami sadar bahwa Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek. Oleh karena itu, dia berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. Ayo pergi. Saya sudah mengerti apa yang akan saya hadapi sebelum saya datang ke alam Gu, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu telah membantuku menahan mereka selama bertahun-tahun, dan seharusnya giliranku. Xiao Yan tersenyum sambil berbicara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika penatua Gu Qian menyerang lebih awal, Xiao Yan tidak akan membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sun Er sedikit terkejut saat mendengar suara lembut Xiao Yan. Dia tersenyum manis. Dia memang membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Untungnya, saat ini dia menyeretnya keluar sampai Xiao Yan tumbuh. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas gunung yang curam. Matanya memperhatikan Xiao Yan dan Sun Er di langit. Jejak rambut hitam dan putih dengan lembut melayang di depan dahinya. Sepasang mata dingin seperti iblis terlihat di bawah rambutnya. Xiao Yan ini akhirnya datang?
Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak dengan aneh muncul dari belakang. Guyao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik. Apakah kamu tidak berniat menyerah? Pria berjubah perak itu memandang pria berambut hitam putih di depannya dan menggodanya. Dia bukan anggota klan Gu. Makanya, dia tidak bisa bersama dengan Sun Er. Aku akan membangunkannya. Suara tenang pria lain itu tanpa gejolak sedikit pun. Seolah-olah dia menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi? Pria berjubah perak itu tertawa. Mata pria itu terangkat sedikit saat dia bergumam, kalau begitu biarkan dia mati, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.